Salam kasih dalam Kristus Yesus, saudaraku. Melalui suara gembala Gemibem kali ini, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 16 ayat 24 dan 25. Demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, kita akan hayati dalam satu tema, yakni harga yang harus dibayar bagi komitmen mengikut Yesus. Saudaraku, berbicara tentang komitmen sesungguhnya menyangkut harga diri atau dignity dari seseorang. Walaupun komitmen selalu digaungkan, selalu dikumandangkan, namun bila komitmen itu tidak dapat dipegang teguh oleh orang itu, maka predikat tidak percaya disandangnya. Kemudian dengan sendirinya, lambat laun namun pasti, orang itu akan ditinggalkan. Padahal sebenarnya komitmen adalah hal yang sederhana, yang mengandung maksud yang sangat mahal, tidak ternilai harganya. Saudaraku, dalam pengimplementasian perwujudan iman Kristen, komitmen menjadi keharusan ada dalam jiwa dan raga orang Kristen dan harus mengalir dalam seantero hidupnya. Mengapa demikian? Karena ini menyangkut prinsip hidup orang Kristen, sehingga kehidupan orang Kristen tidak hanya sekadar hidup karena ia hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup. Artinya, kehidupan orang Kristen haruslah bermakna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain juga, sekalipun mengorbankan jiwa dan raga. Sebab itulah harga yang harus dibayar bagi sebuah komitmen untuk menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi harga yang harus dibayar tidaklah murah, melainkan sangat mahal, tidak ternilai, melebihi segala harga yang ada di dunia ini. Saudaraku, Yesus dalam seantero hidupnya ketika ia berkarya di bumi adalah bukti pengimplementasian, bukti perwujudan untuk mengikuti semua yang diperintahkan oleh Bapaknya. Sekalipun ada tantangan dari berbagai pihak, terutama dari pihak tua-tua, para ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan dibunuh, ia tetap komit untuk melaksanakan segala perintah Bapaknya. Dan itulah harga yang harus ia bayar. Alhasil, dari sebuah komitmen Yesus, ia dimuliakan Bapaknya untuk berkuasa baik di bumi maupun di sorga, untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku, dalam realita kehidupan orang Kristen, tidaklah sedikit yang terpedaya dengan harta, tahta, dan cinta, sehingga harus meninggalkan komitmen imannya pada Yesus. Padahal harta, tahta, dan cinta tidaklah abadi, seperti ungkapan dari Yesus sendiri. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Memang harus diakui bahwa harta, tahta, dan cinta dibutuhkan orang Kristen. Tapi itu tidaklah harus mengorbankan komitmen untuk tidak mengikut Yesus, tidak lagi menyangkal diri, dan tidak lagi memikul salib. Justru Yesus menegaskan bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Penegasan Yesus mengandung maksud orang Kristen yang hanya mengejar tawaran dunia, harta,
tahta dan cinta, tanpa dibarengi dengan setia untuk mengikut Yesus, pada akhirnya ia menjadi sia-sia adanya. Akan tetapi, sekalipun orang Kristen harus menyangkal dirinya, tidak terpedaya dengan tawaran dunia, harta, tahta, dan cinta, dan karena itu ia harus menderita, sebab mengikut Yesus, ia harus menerimanya, memikul salibnya. Bahkan sekalipun harus kehilangan nyawanya, atau dengan kata lain, harga yang harus ia bayar bagi komitmen untuk mengikut Yesus, ada janji pasti dari Yesus, yakni ia akan memperolehnya. Saudaraku, dalam perjanjian lama ada contoh konkret dari seorang Ayub yang sangat menderita sebagai sebuah harga yang harus dibayar bagi komitmen mengikut Tuhan. Segala harta yang dia peroleh lenyap seketika. Bahkan anak-anak yang ia cintai mati sekejap diterpa badai. Namun demikian, ia tidak kehilangan komitmen pada Tuhannya. Pada akhirnya, dari komitmen iman Ayub pada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan apa yang hilang pada Ayub, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Saudaraku, melalui penghayatan firman Tuhan kali ini, dari penegasan Yesus, tentunya memberi semangat serta menambahkan kekuatan baru lagi kepada kita sekalian untuk terus dan tetap mengikut Dia, sekalipun harus menyangkal diri dan memikul salib. Amin.